Selamat sore, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya hambamu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat, untuk menguatkan iman kami sebagai umat-umat Tuhan. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, judul pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini yaitu kekalahan bangsa Asyur. Dan kemarin kita sudah mempelajari tali busur yang sudah terpasang. Dan sekarang ini hari Senin 8 Februari kita akan mempelajari satu judul yang sangat bagus, yaitu propaganda. Nah, apa pengertian daripada propaganda ini? Propaganda adalah penerangan atau paham pendapat yang benar atau yang salah untuk meyakinkan seseorang untuk mengambil satu keputusan. Nah, seperti kita pelajari di dalam buku Yesaya pasal 36 ayat 2 sampai ayat yang ke-20. Di sana kita dapati bahwa penguasa Asyur adalah penguasa yang brutal, namun mereka juga cerdas. Dan tujuan mereka adalah untuk kekayaan dan kekuasaan dan bukan saja menghancurkan. Nah, oleh sebab itu, mengapa harus menggunakan sumber daya untuk merebut kota dengan paksa jika Anda dapat membujuk penduduknya untuk menyerah? Jadi, pada waktu dia mengepung Lakis, maka Sanherib yang merupakan Raja Asyur, dia membujuk. Jadi dia mengutus seorang yang bernama Rabsake. Jadi dia adalah semacam pegawai tinggi kerajaan untuk merebut Yerusalem. Nah, dengan taktik yang tadi, dengan judulnya yaitu propaganda. Nah, apa yang dia lakukan? Apa argumen atau satu paham yang dia gunakan untuk mengintimidasi Yehuda dan seorang raja yang bernama Hizkia? Nah, kalau kita baca dalam Yesaya 36 ayat 2 sampai 20, di sana Rabsake dia membuat argumen-argumen yang sangat meyakinkan. Nah, itulah propaganda. Ada dikatakan bahwa engkau tidak dapat menyelamatkan Mesir, tidak dapat mengandalkan Mesir untuk menolongmu karena dia lemah. Dan kemudian dia menyatakan bahwa Raja Hizkia sudah menyakiti hati Tuhan, jadi Tuhan sudah tidak akan menolongnya. Nah, kemudian dinyatakan juga, dia katakan bahwa ada 2000 ekor kuda, tetapi orang Yehuda tidak sanggup untuk menunggang atau mengendarai kuda tersebut. Nah, akhirnya dia juga mengatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan suku Yehuda dan Raja Hizkia. Nah, pertanyaan, apakah Rabsake ini dia menyatakan satu kebenaran? Karena sepertinya apa yang dia nyatakan lewat propaganda itu adalah kebenaran. Tetapi pada bagian yang lain, dia menyatakan bahwa Raja Hizkia telah menghancurkan tempat pengorbanan untuk memusatkan peribadatan di Bait Suci di Yerusalem. Nah, saudaraku yang kasih, apakah suatu kesalahan jika Raja Hizkia dia merubuhkan bukit-bukit penyembahan berhala? Ini adalah satu kebenaran yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Nah, rupanya seorang yang bernama Rabsake ini dia menyatakan kebenaran tetapi tidak sepenuhnya. Artinya apa yang dia nyatakan sebagai kebenaran itu hanya setengah benar, tidak semuanya benar. Dan pada zaman ini setan banyak dengan taktiknya. Mulanya dia menyampaikan kebenaran, tetapi dia mencampurkan kebenaran ini dengan kesalahan, dan akhirnya kebenaran itu tidak menjadi kebenaran, tetapi kebenaran itu akan menjadi kesalahan. Nah, banyak pandangan-pandangan. Nah, bagaimana
Pernahkah kita mengalami situasi yang sama? Di mana pada saat dari sudut pandang manusia tampaknya tidak ada harapan. Seperti yang terjadi pada sekarang ini. Banyak orang sangat susah. Kehilangan pekerjaan, menderita sakit, penyakit. Mungkin bahkan ada keluarga kita yang ditimpa dengan satu penyakit yang membahayakan seperti virus corona yang kita lihat pada dunia dewasa ini. Nah, sepertinya kita kehilangan harapan. Tetapi saudaraku yang kasih, seperti pelajaran sekolah sahabat pada saat ini, bahwa jangan pernah kehilangan pandangan kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi, bawa itu kepada Tuhan. Seperti yang terjadi pada Raja Hizkia. Dia datang ke bait Allah, surat pengancaman dia taruh, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dan lewat Nabi Yesaya menyatakan bahwa doamu Hizkia sudah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan menyelamatkan Yehuda, kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Raja Hizkia. Kemudian ada sekitar yang mati itu ada begitu banyak yang mati. Tanpa pertolongan tangan daripada manusia, malaikat Tuhan membinasakan prajurit-prajurit Raja Asyur. Dan akhirnya Raja Sanherib juga dia binasa. Nah, pelajaran bagi kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kehilangan pegangan kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai umat-umat yang setia. Yang setiap hari, setiap pagi, setiap petang memohon tuntunan Tuhan untuk kelepasan. Baik dari mungkin penyakit, mungkin dari kesulitan ekonomi. Tuhan akan selalu beserta kita. Puji Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati. Amin.